من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما همكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Niat kita berwasilah dengan Ummul Quran ini, mudah-mudahan diberikan kita kepahaman agama. Setelah paham, kita diberikan hikmah. Dengan hikmah kita bisa istiqomah dalam mentaati Allah sampai akhir dari kehidupan, dan mudah-mudahan nanti juga kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita layak dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita, ulama-ulama kita yang soleh, dan keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tata cara atau teknis atau metodologi dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tafsir itu bisa dilakukan dengan memahami Al-Qur'an dengan ayat Qur'an, dengan hadis, pendapat sahabat, para ulama, kemudian melihat dari sisi ro'yunya, ro'yu mahmudah, dari sisi bahasanya, dan kemudian bisa juga dengan pendekatan ilham. Ketika kita munajat bertanya kepada Allah apa maksud ayat ini, maka di antara para ulama-ulama besar dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in sampai hari ini ada yang diberi petunjuk untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah itu mutakallim, selalu berbicara kepada hambanya. Allah itu punya sifat mutakallim, dan ayat-ayat Allah itu sebenarnya banyak tak terhingga. Laukanal bahr midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr. Ya. Sekiranya ayat Allah itu ditulis dengan tinta sebanyak lautan yang ada di bumi, maka lanafidal bahr qabla ayyan tampada, maka akan habis, hilang, tidak cukup tinta seluruh lautan itu, belum selesai menulis ayat Allah, tinta itu sudah habis. Saking banyaknya sebenarnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba menafsirkan ayat tentang tauhid, karena tauhid ini kan termasuk hal yang paling pokok dalam Islam. Tauhid
ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid itu kebanyakan, hampir semua, bahkan semua ya, hampir 100% turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Maka disebutlah dengan ayat Makkiyah. Makkiyah itu ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada sekitar 12 atau 13 tahun Nabi membina akidah. Maka di periode Makkiyah sebelum Nabi hijrah, ayat yang turun itu kebanyakan tentang tauhid semua. Ya, meyakini Allah, meyakini rasul-rasul Nabi Muhammad, rasul-rasul terdahulu, meyakini kitab-kitab Allah, cerita-cerita umat dahulu. Jadi berkaitan dengan tauhid semua, termasuk hari kiamat. Rukun iman yang 6 itu diceritakan. Nah, maka dakwah itu memang dimulai dari tauhid. Tanamkan keyakinan dulu. Kalau sudah yakin kepada Allah mantap, baru masuk syariah. Baru nanti di Madinah muncullah perintah-perintah ya, seperti muncul perintah nikah maksimal 4, muncul perintah zakat, baru nanti muncul termasuk hukuman orang berzina, jinayat ya. Itu lebih banyak munculnya atau diturunkan Allah sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Maka tidak sebentar Nabi membina tauhid para sahabat ya, sampai di tingkat Nabi kita Muhammad SAW, beliau membina tauhid umat itu, sahabat itu sekitar 12 atau 13 tahun. Sisanya 10 tahun baru nanti ahkam. Ini kan waktu yang cukup lama, periodisasi yang lama, menunjukkan betapa pentingnya kita bertauhid. Maka Bapak Ibu kalau mau tauhidnya kuat, makin kuat, baca ayat-ayat Makkiyah, pahami maknanya, tafsirnya, itu akan sangat menguatkan keimanan kita, menambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu surah Makkiyah yang berkaitan dengan tauhid adalah surah Al-Ikhlas, yang paling sering kita baca ya. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Terjemahannya, qul katakanlah, huwallahu dia Allah. Katakanlah dialah Allah, ahad. Ya. Dialah Allah ahad. Ahad itu artinya tunggal, esa. Nah, nanti kita tafsirkan secara bahasa. Allahus samad, Allah itu tempat somad, tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk bergantung meminta kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah itu tidak beranak, wa lam yulad, dan juga tidak diperanakkan ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau beranak, mengandung, hamil ya, kemudian dilahirkan dari makhluk yang beranak, maka secara akal sehat tidak layak menjadi Tuhan, karena itu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin dilahirkan dan melahirkan. Maka Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad ya, Allah itu tidak beranak dan tidak mungkin diperanakkan ya, tak punya anak dan juga tidak punya turunan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufu itu setara ya, sederajat. Maka dalam istilah fikih kan ada istilah kufu, sekupu, setara ya. Kufuwan ahad, tidak ada yang sederajat, setara, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjemahannya ya. Ini tauhid yang pertama sekali ditanamkan Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Baik,
Kita coba menjelaskan, menafsirkan ayat ini dengan pendekatan ro'yu, pendekatan bahasa, namanya tafsir bahasa, ya. Penjelasan ayat. Surah Al-Ikhlas ini salah satu surah dalam Al-Quran yang namanya tidak diambil dari dalam ayat itu, dalam surah itu. Ayat yang kita baca tadi, qul huwallahu ahad sampai lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada kata-kata ikhlas di situ, ya kan? Tapi kalau surah Al-Baqarah ada kata-kata Al-Baqarah di dalam surah itu. Ya. Surah Al-Imran ada cerita kata-kata Al-Imran, keluarga Al-Imran dalam surah itu. At-Takasur ada kata-kata At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Tapi Al-Ikhlas ini enggak ada dalam surahnya. Jadi penamaan itu diambil dari luar surah itu sendiri. Ya. Sama dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya. Waladdallin. Al-Fatihah. Dalam ayat itu tidak ada kata-kata Al-Fatihah. Ya. Tidak ada di situ Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Enggak begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi disebut dengan Al-Fatihah karena dia pembuka. Al-Ikhlas pun begitu. Ya, tidak diambil dari nama surahnya. Tidak diambil dari ayat yang ada dalam surah itu. Nah, kenapa disebut Al-Ikhlas? Mukhlisina lahuddin. Ya, kita ini disuruh Allah mengikhlaskan hati diri kita untuk tunduk beragama kepada agamanya Allah. Nah, maka yang dimaksud dengan al-ikhlas itu kita dituntut bertauhid, mentauhidkan Allah secara bersih, bening, ikhlas, benar. Karena dalam hidup kita ini Pak, tanpa kita sadari banyak sekali kesyirikan, termasuk syirik-syirik kecil pun sering kita lakukan. Al-Ikhlas itu dia bening, hanya Allah saja. Ya. Maka makna kalimat la ilaha illallah, itu makna kalimat la ilaha illallah itu di alam atau di ilmu ma'rifat tidak ada yang maujud kecuali Allah, tidak ada yang nyata kecuali Allah. Kita ini hanya bayangan dari kuasanya Allah, ya. Dan semua karena kita ini bayangan, makhluk bayangan, semua ini binasa. Yang tidak binasa hanya zatnya. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semuanya binasa kecuali wajahnya, zat Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa binasa. Selain makhluk, selain zatnya, semua makhluk, semua yang berbentuk, semuanya akan lebur, semuanya akan dibinasakan. Karena itu adalah bayangan. Ya, bayangan itu seperti nyata, kelihatan, tapi sebenarnya tidak ada. Gitu. Kalau disentuh tidak ada, hakikatnya begitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas ini diberi nama sebahagian ulama ahli tafsir, dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi disebut nama surahnya bisa disebut dengan surah At-Tafrid yang artinya mengesahkan Allah. Surah At-Tajrid menafikan sekutu bagi Allah. Surah An-Najat yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Surah Wilayah, ya, yang menunjukkan tanda kedekatan kita kepada Allah. Saat kita mentauhidkan Allah, maka pertanda kita sangat dekat kepada Allah. Maka orang yang paling dekat kepada Allah itu orang yang senantiasa bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk dan benda. Apa buktinya? Nabi Muhammad. Apa buktinya Nabi Muhammad menunjukkan dia qul huwallahu ahad, mengamalkannya? Nabi Muhammad itu tidak ada megang uang. Setiap ada uang itu habis, dibelanjakan, disedekahkan habis. Dia tidak bergantung kepada harta benda sekalipun. Kalau kita masih punya tabungan, Nabi itu nggak punya tabungan, dia tidak bergantung kepada benda apapun, dia bergantung kepada Allah saja. Maka ketika beliau bertanya dalam satu riwayat, hai Aisyah, ada makanan di rumah?
Tidak ada ya Rasul, kosong. Baik, aku puasa. Luar biasa. Ini orang yang paling murni tauhidnya. Dan itu sulit kita gapai. Itu tingkat nabi yang paling agung. Surah Al-Ikhlas itu juga disebut dengan ma'rifah, pengetahuan tentang Allah. Memang kalau kita sudah ma'rifah, sudah kenal sebenar-benar pengenalan kepada Allah, sempurna pengenalan, maka kita hanya bergantung mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wahbah Zuhairi mengatakan surah Al-Ikhlas ini juga disebut dengan surah Al-Asas, dasar agama. Ini nama-nama lain ya. Tafsir kata Qul huwallahu ahad. Qul kita maknai secara bahasa. Apa arti qul? Qul adalah katakanlah, fi'il amar. Fi'il amar itu perintah. Apa maksud perintah? Perintah itu adalah dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas apa namanya? Namanya doa, mohon. Kita hamba berdoa mohon ke Allah. Dari bawah ke atas ke Allah yang meliputi segalanya. Tapi kalau dari yang atasan, dari atasan ke bawahan namanya perintah. Qul, katakanlah hai Muhammad. Apa yang dikatakan? Huwallahu ahad. Dialah Allah yang ahad. Hu. Apa arti hu? Dia. Dia secara bahasa adalah orang ketiga tunggal. Dia gaib tapi nyata. Dia gaib tapi menyatakan dirinya ada lewat makhluknya, ciptaannya. Ya. Bagaimana cara Allah menyatakan, menampakkan dirinya kepada orang-orang yang punya mata dan pikiran? Allah menyatakan dirinya lewat makhluknya. Ya, karena mata manusia hanya bisa melihat makhluk yang nyata, maka dia menampakkan dirinya lewat makhluknya. Siapa yang paling nyata menyatakan keberadaan Allah? Para kekasihnya, para nabi dan para wali. Maka para nabi dan para wali itu selalu memiliki mukjizat dan karomah. Kenapa begitu? Ya karena itulah lewat mereka lah Allah menyatakan kuasanya bagi orang-orang beriman kepada Allah. Sebab kita tidak bisa memandang Allah dengan mata kepala kita, binasa. Ya, kecuali kita binasa. Qul hu. Allah itu, sebagian ulama mengatakan Allah itu seperti cahaya. Ya. Allahu nurus samawati wal ara. Allah itu cahaya, pemberi cahaya, sumber cahaya langit dan bumi. Cahaya itu bisa juga diartikan pengetahuan. Sumber cahaya, sumber pengetahuan. Seperti cahaya. Cahaya kalau dia saking nyatanya, orang tidak melihat cahaya, padahal sebenarnya dia melihatnya. Ini kalau kita matikan lampu, bisa nggak kita ngelihat di depan? Nggak bisa ya, gelap. Nah ketika kita hidup lampu ada cahaya, bisa nggak lihat ini? Bisa. Cahaya yang di ruang kosong ini terlihat nggak? Saking dekatnya dengan kita, dia tak terlihat. Jadi zatnya itu tidak terlihat kita bukan karena dia tidak nyata, tapi saking dekatnya, nyatanya dia itu sehingga kita tak bisa melihatnya. Maka dia sebutlah Allah itu dalam sifatnya huwa zahir. Allah itu nyata. Sebenarnya dia nyata. Tapi banyak orang tak memahaminya, banyak orang tak merasa melihatnya. Dia itu sangat nyata. Wal batin, dia tersembunyi dari pandangan mata manusia, makhluk. Allah itu berasal dari kata el, hu, bahasa Ibrani el, hu eloh. Nah, jadi orang Ibrani dulu, umat Nabi Isa memanggil Allah itu eloh, ilah.
maka berubah jadi dalam bahasa ilah. Ilahi anta maqsudi, ya ilahi ya ilahi, ilah, la ilaha illallah, ilah, ya Allah, berasal dari akar katanya bahasa Ibrani. Ahad arti dasarnya tunggal, esa, bukan satu. Kalau satu ada duanya, kalau tunggal semata wayang tidak ada duanya. Paham? Jadi antara esa dan satu berbeda, ya. Kalau satu wahidun, satu isnani, dua, salah satu, tiga. Nah, di Ibtidaiyah dulu kan gitu. Nah, tapi kalau ahad itu artinya tunggal, esa, semata wayang. Kalau anak tunggal disebut semata wayang. Ya. Hu dalam tafsir Sya'rawi disebut hu itu adalah untuk menyatakan zatnya, kenyataan dirinya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut thariqat, ya, nanti di dalam tarikat Qadariyah Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Sirrul Asrar disebut zikir kita itu pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti beralih sendiri, hati beralih sendiri. Dia cepat gerakan hati, la ilaha illallah. Akhirnya nanti beralih Allah, 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 Allah. Beralih lagi zikirnya. Hu, 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 hu. Gemetar kita di dalam itu, gemetar itu menyaksikannya, kenyataan dirinya. Jadi kata hu itu adalah, sebagian mengatakan hu itu nama Allah sebelum dia menyebut nama dirinya Allah. Maka kalau dikaji kata Allah itu ada munculnya di tahun berapa ribu Masehi yang lalu. Dulu orang tidak mengenal kata Allah, ya. Jadi sebelum dia menyebut dirinya, nama zatnya Allah, Allah itu dipanggil dengan hu, dia, engkau ya Allah, dalam rasa, ya. Hu. Tapi kalau kita tidak bertarikat, zikir hu ini aneh. Apa hu? Saya dulu sebelum baru masuk tarikat, ya, gurunya zikir hu. Saya dalam hati, apa zikir hu ini kok aneh rasanya ya. Biasanya zikir la ilaha illallah. Tapi setelah dirasakan, dinikmati la ilaha illallah, makin nikmat, masuk ke Allah, makin nikmat, lebih nyata lagi terasa Allah itu, ya. Nah, nanti kembalinya kepada la ilaha illallah kembali. Hu itu adalah ismu, nama Allah. Qul huwallahu ahad. Kalau Bilal, dia menyebut nama Allah ahad, 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 ahad. Ya. Ada orang tidak setuju jangan zikir hu ini. Ya. Nih saya larikan kepada syariat sendiri. Kenapa tidak usah zikir hu? Tidak sesuai dengan sunnah katanya. Nabi tidak mencontohkannya. Karena zikir hu ini hanya untuk orang tertentu yang bertarekat, diajarkan Nabi. Kalaupun tidak ada riwayatnya dalam kitab-kitab hadis Nabi zikir hu, maka ketahuilah Bapak Ibu, zikir hu itu sesuai dengan syariah. Ya. Nih, saya kasih ilmunya, baru terpikir kemarin. Amalan kita ini, coba pahami baik-baik, sesuai dengan syariah atau sesuai dengan sunnah? Pilih mana? Beragama ini sesuai sunnah atau sesuai syariah? Nah, ini pemahaman baru yang saya pahami, baru saya munculkan supaya Bapak Ibu paham ini ya, beragama ini
Ada orang yang menyempitkan amalan itu harus sesuai sunnah. Oh, nggak bisa. Sunnah itu hanya salah satu dari bahagian syariah. Amalan itu harus sesuai syariah, bukan sesuai sunnah saja. Sebab ada sunnah yang tidak sesuai syariah buat kita. Contoh, nikah lebih dari 4. Sesuai syariah enggak? Enggak sesuai. Boleh enggak? Enggak boleh, walaupun dia sunnah. Jadi ada orang menyempitkan, oh amalan itu harus sesuai sunnah. Oh enggak mesti sesuai sunnah. Sesuai syariah, dibolehkan syariah. Qul Allah awidur rahman. Qul, serulah, katakanlah Allah. Qulil Allah, serulah, katakanlah Allah. Allah, Allah, Allah. Itu kan zikir Allah. Allah sendiri kan ada menyebut dalam Quran. Qul Allah, katakanlah Allah. Awidur Rahman, atau katakanlah ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Kenapa pakai ya? Karena Ar-Rahman itu nama sifat. Karena nama sifat pakai iya. Kalau nggak pakai iya, kurang enak di hati, dirasa. Tapi kalau Allah itu bukan nama sifat, Allah itu nama zat. Jadi Asmaul Husna itu ada asma sifat, ada asma af'al, ada asma zat. Zat, sifat, asma, af'al. Itu harus paham kita. Jadi orang yang gampang sekali membid'ah-bid'ahkan itu sebenarnya ilmu syariahnya kurang luas. Disempitkan agama jadi ilmu sunnah. Sunnah hanya salah satu dalil tertinggi Al-Quran. Qulid Allah, katakanlah Allah. Allah apa masalah? Allah suruh. Awidur Rahman, serulah Allah. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Boleh enggak saya berzikir ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman 1000 kali sehari? Boleh enggak? Boleh, asal niatnya ingin mendapat ridha Allah, niatnya benar. Sesuai sunnah enggak itu? Enggak sesuai. Nabi enggak ada zikir Rahman 1000 kali sehari. Enggak ada diajarin. Tapi sesuai syariat dibolehkan. Zikir Asmaul Husna mana saja yang kamu seru, ayyamma tada'u, yang manapun yang kamu seru, falahul asmaul husna. Saya pahamkan begitu, Pak. Jadi jangan terjebak dengan harus sesuai sunnah. Enggak. Kita paksa sekarang. Tidak harus sesuai sunnah, harus sesuai syariah. Karena sunnah hanya salah satu bagian dari syariah. Dalil sunnah, dalil kedua, bukan dalil pertama. Dalil pertama ada Al-Quran, bukan sunnah, bukan hadis. Dalil kedua. Jadi tidak semua yang tidak diamalkan Nabi itu haram, sesat. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi mengamalkan rinci semua perintah Allah itu. Tidak mungkin. Nama Allah ada berapa? 99. Saya mau tanya, kapan Nabi zikir ya Rahman ya Rahman? Kapan Nabi zikir ya Rahim ya Rahim? Kapan Nabi zikir Malikul Quddus, Salamul Mu'min? Kapan Nabi zikir ini? 99 ini. Berapa ratus kali per hari? Allah suruh, silakan. Maka kalau ada sahabat buat amalan puruk, ya bukan pokok ya, amalan puruk yang baru. Kayak Bilal, ahad, kan nggak diajarkan Nabi tuh, nggak ada dicela oleh Allah. Ahad, ya disiksa. Nah, lalu Bilal sholat sunnah sebelum wudhu, tak diamalkan Nabi. Tapi karena niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, nggak ada masalah. Nabi selalu kalau ada amalan baru tanya, apa niat kamu ngamalinya? Kamu kok tiap sholat baca Al-Ikhlas? Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Apa? Kenapa kamu gitu? Nggak ngikutin saya? Ya Rasul, aku sangat mencintai surah Al-Ikhlas itu. Nggak bisa aku ninggalkannya. Nanti kamu akan masuk surga karena mencintai surah Al-Ikhlas. Bukan Nabi bilang, kamu pelaku bid'ah, ngelawan aku, nggak nyontoh aku, masuk neraka. Ini cara Nabi, manhaj Nabi dalam menetapkan amalan baru.
Nah, sebahagian orang ngaku ngikut sunnah tapi tidak mengikut cara Nabi, manhaj Nabi dalam menetapkan amalan baru. Inilah namanya usul fikih. Katanya ngikut Nabi, yang diikut tekstual Nabi, bukan manhajnya, cara Nabinya, gitu loh. Cara Nabi berhukum ada, cara Nabi berhukum tidak diikut. Jadi yang diikut tidak komplit, tidak menyeluruh. Nah, itu tambahan ilmunya. Ya. Dia ketiga tunggal bidomir sya'lit ta'zim wal iljal. Nah, ini kata ulama tafsir termasuk Wahbah Juwaili. Ungkapan itu adalah li ta'zim, untuk mengagungkan Allah, wal ijlal, untuk menunjukkan kejalalahannya, kemahaagungannya, maha hebatnya. Wah, kalau kita masuk tarekat Pak, zikr itu menggemetar kita di dalam dada, di ketakutan. Nyata sekali Allah tuh. Wah, merinding kita, menggetar. Gitu ya. Al-Qasimi mengatakan, tafsir Al-Qasimi, itu untuk menunjukkan kebenarannya dengan bukti-bukti yang nyata yang ada di alam dunia. Ya. Ini tafsir dari kata hu. Tafsirnya masih tafsir bahasa itu Pak. Ya. Allah berasal dari kata Ibrani, Arab, ilah. Allah itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, lapas Allah itu adalah Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Ya, Al-Ghazali dalam satu buku saya baca menjelaskan bahwa nama asli Allah itu bukan Allah, tapi dia tidak menyebutnya. Ismul A'zam, nama Allah ini banyak Pak. Ya, tapi kalau Syekh Abdul Qadir mengatakan nama Allah itu lapas jalalah, nama Allah itu Ismul A'zam, namanya yang paling agung itu adalah Allah. Karena Nabi dalam hadis sahih nanti, siapa yang berdoa dengan menyebut Ismul A'zam, maka doanya dikabulkan. Ismul A'zam itu adalah Allah, lapas Allah. Dia masuk nama zat. Nama zat itu adalah Allahu ana la ilaha illa ana. Ya. Innani anallah, hei Musa, aku adalah Allah, ana. Itu namanya lapas jat, ismul jat. Nama sifat, ya Rahman ya Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Asma ini asma sifat namanya kan, cenderung kepada sifat, pengasih, penyayang, maha suci, maha mulia, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang Arab Quraisy sebelum Islam sudah mengenal sebutan Allah. Ya. Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunallah. Kalau kamu tanya orang kafir Quraisy, siapa yang menjadikan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan? Kafir Quraisy mengatakan, menjawab Allah. Mereka sudah kenal dengan lapas Allah itu. Hanya saja mereka menyembah berhala. Anggapan mereka menyembah berhala itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tauhidnya orang kafir Quraisy mirip dengan tauhidnya umat Yahudi yang ditinggal Nabi Musa. Ya. Tauhidnya bagaimana? Mereka nggak percaya, susah mempercayai yang gaib, yang tak terlihat mata. Mau mereka Tuhan itu kelihatan, gitu loh, harus saya lihat mata. Ya. Maka umat Nabi Musa dulu kan ngomong dalam Quran, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hai Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu, lan nu'mina lak, kami tak akan beriman kepada engkau, hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah itu jahir, nyata. Padahal Allah itu memang jahir, nyata, tapi dalam pandangan hati, mata hati, rasa. Itu Allah tuh. Itu Allah itu.
terasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan merinding kita menyebut namanya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Gemetar kita, Pak. Semakin terbuka hijab hati kita ini, semakin nyata Allah itu, semakin maha besar kita rasakan dia. Ya. Orang kafir Quraisy menyembah Allah, tapi pihak berhala. Kami bukan nyembah berhala, kami nyembah Allah lewat berhala. Maka orang kafir Quraisy itu disebutlah bertawassul kepada Allah lewat berhala. Maka sebahagian ulama, ini saya kasih tahu ya, kesalahan dalam analogi. Ada ulama, ya, ulama yang menganalogikan orang yang bertawassul dengan nabi, dengan orang soleh, syirik. Menganalogikan, mengkiaskan dengan orang yang bertawassul kepada berhala. Berhala kenal Allah enggak? Patung. Patung kenal Allah enggak? Makrifat enggak kepada Allah? Enggak. Kalau makrifat enggak jadi batu dia itu. Yang jadi batu itu orang kafir. Nanti orang kafir itu jadi batu nanti di akhirat, jadi bahan bakar api neraka. Jadi mereka analogikan begitu, Pak. Tawasul dengan nabi, dengan rasul, dengan para ulama besar itu syirik. Kenapa? Dalilnya ini. Orang-orang apa itu kafir Quraisy. Nah, ketika mereka menyamakan berhala sama nabi, akal Bapak bisa nerima enggak? Akal bisa nerima enggak? Enggak, pas ilatnya. Inilah yang saya sebut bertauhid dengan analogi kias pasit, kias rusak. Dalam bahasa usul fikih. Karena enggak menguasai usul fikih, enggak ngerti hukum kias, tak pandai, tak mahir menggunakan analogi kias akal. Akibatnya berdalil serampangan, mensyirikkan orang tawasul dengan nabi, dengan para wali, disamakan dengan tawasul berhala. Koplak. Nabi sama dengan berhala, kurang ajar kan? Kurang ajar enggak, Pak? Kurang ajar lah menyamakan nabi sama berhala. Berhala itu batu, batu itu kafir. Orang kafir nanti mati jadi batu, bahan bakar api neraka. Masa kafir disamakan dengan Nabi Muhammad? Masa kafir disamakan dengan ulama, para wali? Inilah namanya kias pasit. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menerima kias seperti itu. Ini hati-hati. Saya bongkar ilmunya halus, saya tajam bongkarnya biar Bapak tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena kadang-kadang yang seperti ini banyak yang nggak ngerti. Ya begitu baca kitab tauhidnya seorang ulama, ini tawassul syirik. Kenapa? Ya, orang kafir Quraisy tawassul dengan berhala. Mereka percaya sama Allah. Ini ayatnya. Tapi mereka nyembah berhala untuk dekat sama Allah. Disamakan Allah sama berhala, samakan berhala sama nabi, sama ulama. Ini namanya kias pasit. Ya. Rusak. Karena mazhab yang mengatakan itu mazhab penolak kias. Tapi dia nggak sadar dalam tauhid dia menggunakan dalil kias. Rusak enggak? Padahal kias nggak sembarangan menggunakannya. Dan ulama imam mazhab mengharamkan menggunakan kias dalam tauhid pokok. Habis dia kan. Ulama mazhab, imam mazhab yang 4 mengharamkan menggunakan kias dalam tauhid yang pokok. Tuh kandas tuh ilmunya tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qul huwallahu ahad. Ahad itu esa tunggal, enggak ada duanya, enggak ada bandingannya. Esa dalam zat dan sifat. Ketika kita katakan ahad tunggal, esa zatnya esa, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan zat Allah. Kalau serupa bukan Allah, makhluk. Karena itulah Allah itu tidak bisa kita lihat, tidak sembarang melihat Allah itu. Karena nggak bisa menyerupai. Ya. Esa dalam zat, esa dalam sifat, tunggal dalam sifat.
Kita punya sifat pengasih, penyayang, tapi tidak sama dengan kasih sayang Allah. Maaf nih Pak, Bapak tiap hari diejek, dicaci maki sama tetangga. Bapak masih bisa nggak kasih sayang sampai mati? Tuh, lihat orang kafir, orang durhaka, ngejek ayat Allah, tiap hari menghina Allah, tiap hari mengunggungi perintah Allah. Masih disayang nggak? Dikasih nggak makan? Dikasih hidup nggak? Sampai mati masih dikasih kesempatan. Jadi tunggal, tidak ada yang seperti dia. Tunggal dalam zat, tunggal dalam sifat. Nah itulah Allah. Maka disebutlah dengan bahasa maha. Kalau Allah lagi marah, mengajab alimun syadid, mengajab tidak ada belah kasihan, minta ampun pun gak diampuni, mati-matian di neraka itu, mau minta ampun gak bisa lagi. Kalau sang ibu anaknya durhaka, kayak maling kundang yang di apa sana, nangis juga dia kan. Setelah jadi batu anaknya nangis, diampuninya. Kalau enggak ada ampun sama Allah. Orang neraka aja, enggak keluar kecuali habis dosanya. Kalau kafir yang khalidina fiha abada, selamanya enggak ada ampun. Ngeri kalau Allah itu kejam Pak, menunjukkan kejamnya. Enggak sama dengan semua makhluk. Itulah dia Esa, hanya dia yang seperti itu. Jadi kejamnya tak terbatas, kasihnya tak terbatas. Nah, jadi Allah itu punya dua sifat yang bertentangan. Nah itu di alam ilmu ma'rifat begitu. Dia punya dua sifat yang bertentangan. Tidak pakai al-ahad karena menegaskan esanya. Nah, dalam tafsir Rashid Ridho disebut begitu ya. Tidak pakai kata al-ahad, alif lam, untuk menegaskan esanya dia. Menegaskan hanya diri dia ya. Kemudian dalam tafsir kontekstualnya secara bahasa dipahami oleh tafsir Salman ITB, teknologi kan. Esa ahad itu dia bukan materi dan bukan non materi. Dia tunggal, tidak materi. Kan para filosof, orang saintifik menggolongkan benda ini ada materi, ada non materi. Allah itu tidak materi, juga tidak non materi, karena dia laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan benda makhluk apapun. Nah, itu tafsirnya secara bahasa ya. Tapi udah habis waktunya ya. Langsung tanya jawab atau dilanjutin? Lanjutin dulu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah sudah samad. Apa arti samad? Samad secara bahasa artinya padat, enggak ada lubang. Tak bisa dibagi-bagi, tak ada rongga. Tafsir Salman ITB secara saintifik. Samad padat, enggak mendua, enggak bisa dibagi-bagi. Enggak ada rongga. Kalau dia sudah ada di situ, enggak ada makhluk yang bisa di situ. Gitu ya. Somad juga bisa artinya tumpuan hajat. Tafsir Wahbajueli disebut tumpuan hajat semua makhluk. Nah, itu tempat bergantung. Semua makhluk bergantung meminta sama Allah. Coba cari makhluk yang enggak minta sama Allah, enggak bergantung sama Allah. Siapa makhluk yang paling jahat menurut Bapak? Iblis. Dia bergantung minta enggak sama Allah? Minta. Ya Allah, fabima aghwaytani. Ya Allah, sebab engkau membuatkan aku sesat, engkau mengusir aku dari sorga, aku minta kepadamu, panjangkanlah umurku sampai kiamat, sampai akhir dunia, supaya aku bisa menggoda hamba-hambamu, aku akan jauhkan mereka dari dirimu. Laq'udanna siratakal mustaqim, aku akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Ya. Ini iblis. Jadi dia untuk bisa hidup kekal sampai dunia hancur, meminta hal itu, dia meminta izin berdoa kepada Allah. Setelah Allah jawab, baik, kalau itu maumu silahkan.
Ya. Setelah dikabulkan Allah, baru dia bisa melakukan keinginannya. Jadi bahasanya gini Bapak Ibu, orang baik, sebaik-baik manusia, sejahat-jahat manusia itu meminta bergantung kepada Allah. Saya buktikan lagi, ketika ada orang maling mau lompat pagar orang, mau maling, dia itu minta itu dalam hatinya kepada Tuhan, maunya berhasil ini. Berhasil ini. Tanpa dia sadari, dengan tekadnya dia gunakan kehebatan tekadnya itu untuk buat jahat. Dia salah gunakan. Ya, terima kasih Tuhan, masuk. Wow. Disebutnya juga Tuhan, makasih Tuhan, selamat, nggak jatuh. Rampoknya, begitu rampoknya berhasil, lu kabur suh. Alhamdulillah, lewat juga kita. Segala puji sama Allah, katanya juga. Alhamdulillah, diselamatkan Allah, dia bisa berhasil. Muji Allah juga dia. Sebenarnya tanpa kita sadari, orang paling jahat pun minta sama Allah, ya Allah, maunya jangan ketahuan lah yang dikorupsi ini. Ya kan? Coba perhatikan jujur. Makanya segala la tataharrak illa biidznillah. Tauhid itu tidak ada yang bisa bergerak di langit dan bumi ini sesudah mendapat izin dari Allah. Saya membedakan antara izin dengan ridho. Kalau izin baik buruk dipersilakan Allah, tapi ridho hanya diberikan kepada yang baik. Masing-masing ada pasangannya. Ya. Sama kayak ibu, anaknya 5, yang satu mendesak, Bu, belikan HP Ma, kalau nggak Mama belikan ku tepuk Mama, katanya. Wah, diambilnya martil, berani dia membunuh maknya. Akhirnya maknya ngalah, dikasih uang 2 juta beli HP. Ridho nggak mamanya tuh? Nggak ridho, tapi udah izin, udahlah. Daripada hilang nyawa. Ya. Ada anaknya baru 7 tahun, mau main HP, rusak diri kan? Nggak belum waktu cukup umurnya, main game aja lah kerjanya 1 harian, merusak dirinya. Kok udah gamenya, main gamenya sudah gila, belajar di sekolah hang lah. Nggak nangkap, susah. Makanya dalam psikologi 12 tahun ke atas baru boleh HP dikasih. Kalaupun dikasih jangan berlebihan. Hati-hati, candu game itu lebih berbahaya bagi otak. Ya. Dikasih. Apakah dikasih disertai ridho? Enggak. Terpaksa, izin, silakan. Udahlah. Itu perumpamannya. Jadi bedakan Bapak ya, izin sama ridho. Secara syariat begitu. Ridho itu tempatnya, maka Nabi bahasanya gini, Allahumma ja'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu pasangan. Ridho Allah itu, orang yang mendapat ridho, ada orang juga yang bertarikat tapi nggak bersyariat. Pernah saya ketemui, Ustadz, kenapa lah Ustadz minta surga lagi? Allahumma inni as'aluka ridhaka saja sudah, kenapa? Nggak usah lagi jannah, katanya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saya bilang ridho dan surga itu paket. Itu kan paket. Bapak kalau beli barang paket bisa nggak satu? Nah, saya tanya sama dia, Pak, kalau orang yang masuk surga itu udah dapat ridho nggak? Allah nggak? Sudah, katanya. Ya, sudah, nggak apa cerita, apa salah lagi? Itu paket antara syariat dan hakikat. Nabi sering berdoa pakai paket. Allahumma ja'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Jadikanlah aku walimu, kekasihmu dan ahli ta'at. Mau jadi wali Allah, jadi kekasih Allah, harus taat kepada Allah. Ada orang ngaku wali tapi nggak taat, nggak sholat, nggak puasa. Itu wali setan namanya. Ciri wali itu taat kepada Allah, harus jalan taat dulu, masuk ke wilayah takwa dulu baru naik. Nggak bisa lompat. Nah, kalau lompat jadi iblis, bukan wali namanya. Iblis itu setelah dia tidak mentaati Allah, murka yang dia dapat kan. Nah, jadi gitu memahaminya Pak. Jadi harus dua-dua dia supaya tidak tumpang tindih, bersyariat dan berhakikat. Wali Allah
ahli taat. Surga, ridha Allah, dapat surga. Orang minta surga, dapat ridha insyaallah. Dia paket. Kalau dapat murka, masuk neraka. Orang yang masuk neraka itu yang dapat murka. Sama itu, paket namanya. Ya. Yang terakhir, as-samad itu bebas dari ruang dan waktu. Nah, ini tafsiran Salman ITB, tafsir bahasanya. Ya, bebas dari ruang waktu. Maka disebutlah dalam kaidah akliyah, ini ilmu kalam namanya, Pak. Jadi dibahas secara akal, karena Allah itu berpegang kepada kalimat Al-Quran ayat laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang seperti Allah, tidak ada. Allah satu-satunya yang seperti, tidak ada yang seperti Allah. Maka yang berada di dalam ruang dan waktu itu hanya makhluk. Yang di dalam ruang dan waktu akan termakan usia. Muda, dewasa, tua, mati. Dan Allah tidak punya usia, tidak berawal, tidak berakhir. Maka dia di luar ruang dan waktu. Maka kata guru saya, mursyid saya salah satu, kalau mau ketemu Allah, maka keluarlah Anda dari ruang dan waktu, baru bisa bertemu yang di luar ruang dan waktu. Ma'rifat. Bagaimana caranya? Dengan ruh yang tembus ruang dan waktu, jangan dengan jasad. Karena kita tidak mampu melakukannya. Yang mampu melakukannya dengan jasad hanya Nabi SAW. Mi'raj. Ya. Kalau kita mau tahu kejadian yang terdahulu dengan kejadian yang akan datang, keluarlah dari ruang dan waktu. Pandanglah waktu akan datang, pandanglah minta ke Allah, dipandangkan ke waktu yang sudah lewat. Maka tahulah kita apa yang terjadi dahulu, apa yang akan terjadi masa datang. Itu bahasa akalnya. Dia ruang dan waktu. Jadi kalau ada ulama wali yang tahu dia masa akan datang, seperti ilmu kenabian, saya ti zamanun akan datang gini-gini. Imam Ali itu pun sering gitu kan, nanti akan datang masanya gini-gini. Nah, itu menandakan bahwa sesungguhnya mereka itu sudah ma'rifat, sudah keluar dari ruang dan waktu, sehingga mereka bisa melihat waktu yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan tauhid antara agama Islam dengan Kristen dan Hindu. Ini bedanya, kalau dalam Islam itu Allah itu esa mutlak, ya, tak bisa dibagi-bagi. Kalau dalam Kristen esa tapi dibagi tiga, ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam Islam tidak begitu. Kalau Hindu esa tapi menjadi tiga wajah, Trimurti, Brahma, Dewa Pencipta, Wisnu Pelihara, Dewa Siwa. Ini seolah-olah menjahirkan Tuhan dalam bentuk makhluk jadinya kan. Nah, tauhid yang seperti ini dalam Islam ditolak. Salah satu Allah yang paling murka adalah wa qalu takhadzallahu wa qalu takhadzar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqal ardu wa takhirul jibala hadda an da'u lirrahmani walada. Wah, ngeri, ini ayat paling ngeri, Pak. Ya. Tuhan yang Maha Pemurah mengambil, ya, mereka mengatakan Tuhan Allah yang Maha Pemurah punya anak. Sungguh kamu telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah. Hampir saja langit runtuh, Pak. Dan bumi mecah belah. Mengatakan Allah itu punya anak. Saking murkanya, langit bumi pun murka. Allah itu dibilang punya anak, beranak dia. Ya. Murka langit dan bumi, Pak. Hampir saja langit dan bumi murka. Orang yang mengatakan Allah itu beranak dan diperanakkan. Ini termasuk ayat paling ngeri. Ya. Kan orang-orang kafir Quraisy menghina Allah juga. Kata Allah dalam Quran, apara'aitumul Latta wal Uzza wal Manata salisil ukhra alakumuz dzakaru wal unsa. Orang kafir Quraisy bilang, ya, Latta dan Uzza itu dan Manat itu yang ketiga itu punya anak laki-laki. Kalau Tuhan kalian anaknya perempuan, katanya. Kurang aja. Berhala itu punya anak laki-laki, katanya. Apakah patut kamu mengatakan begitu untuk Allah anak perempuan?
karena mereka menghina anak perempuan zaman jahiliyah kan. Wa qulil hamdulillah lam yattakhidhu walada. Dan Allah itu tidak punya anak dan tidak punya sekutu. Maka ini logika ya. Kalau Allah itu misalnya ada Tuhan pencipta, ada Tuhan perusak, ada Tuhan bumi, ada Tuhan langit, ada Tuhan hujan, ada Tuhan kemarau, misalnya seperti dewa-dewa begitu tauhidnya. Bayangin nih Pak. Ya, maka uniknya nanti ketika nanti manusia nyembah dewa hujan, turunkan hujan. Enggak mau dia nyembah hujan, nyembah dewa matahari. Dewa matahari panas terik. Cemburu dewa hujan. Wah, dihajarnya enggak hujan-hujan kan? Ngamuk. Akhirnya nanti dewanya saling bentrok. Mohon maaf bukan untuk menghina. Kalau Bapak nonton film dewa-dewa itu kan ada film Krishna itu, model seperti itu kan dewanya berkelahi kan? Bapak bisa bayangkan Tuhan itu berantem, waduh kadu kuat. Akhirnya Tuhan dewa berkelahi gara-gara pengikutnya. Maka dikatakan Allah, sekiranya ada Tuhan selain Allah, lapasadatis samawati wal ar, akan hancurlah langit dan bumi. Ya hancurlah. Dewa matahari ditariknya matahari, buam, turunkannya ke bumi. Ya kan? Aduh, hancur gara-gara membela pengikutnya. Itu tauhid yang tidak dibenarkan Islam. Maka Allah itu esa tunggal, maha segala-galanya, meliputi segala-galanya, maha besar. Muhitum bikulli syai', Allahu akbar. Tidak ada yang serupa dengannya. Ada enggak yang meliputi segala-galanya? Enggak ada. Ada enggak yang enggak hancur ketika hari kiamat kecuali Allah? Enggak ada. Semua hancur, semua binasa. Apa yang enggak hancur ketika hari kiamat? Yang tidak hancur sifat Allah, namanya ruang kosong. Maka ruang kosong ini hancur semua yang berbentuk, kullu syai'in halik, seluruh wajah hancur, berbentuk hancur, illa wajah, kecuali wajahnya. Ketika semuanya yang berbentuk hancur, langit bumi hancur, yang tersisa adalah ruang kosong. Karena ruang kosong itu bersandar kepada zatnya. Paham itu? Itu ilmu ma'rifat Pak. Ruang kosong itu bersandar kepada zatnya. Karena ruang kosong itu bahagian dari sifat yang paling dekat dengan zat. Nah, kalau guru saya mengatakan gitu, ya. Karena itulah disebut Allah itu meliputi segala-galanya. Ya, dia tidak berbentuk. Oke, saya kira itu saja ya. Karena sudah 6:30. Mudah-mudahan bisa dipahami, nambah ilmu kita, nambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifama hubbukum kaifama ahwakum man siwaya wala ghayrakum siwakum lawama fil mahabbah alayya walakum antum muradi wa antum qasdi